mengenal Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Nasab Abu Bakar. Abu Bakar Abdullah ibnu Abi Quhafa ibnu Amir ibnu Amr ibnu Ka'ab ibnu Sa'ad ibnu Ta'im ibnu Murrah ibnu Ka'ab ibnu Lu'ay ibnu Galib ibnu Fir al-Quraisy at-Taimi. Nama Abu Quhafa atau ayah Abu Bakar adalah Utsman. Mengenal ibunda Abu Bakar. Beliau adalah Ummul Khair Salma binti Syakhr ibnu Amir binti Ka'ab ibnu Sa'ad ibnu Ta'im ibnu Murrah ibnu Ka'ab, yang tak lain adalah anak perempuan paman ayahnya sendiri. Nasabnya dari jalur ayah dan ibunya bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada Murrah ibnu Ka'ab, kakek keenam Abu Bakar dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai pendapat yang valid. Nama Abu Bakar adalah Abdullah. Ibnu Abdul Bar berpendapat nama Abu Bakar di masa jahiliyah adalah Abdul Ka'bah. Rasulullah lalu mengganti namanya dengan Abdullah. Yang menyatakan pendapat ini adalah seorang ahli nasab bernama Zubai ibnu Bakar dan yang lainnya. Abu Bakar dilahirkan 2 tahun beberapa bulan setelah kelahiran Rasulullah. Seperti dinyatakan Al-Hafiz Ibnu Hajar, Abu Bakar dilahirkan 2 tahun 6 bulan setelah tahun gajah. Abu Bakar hidup di Mekah Al-Mukarramah. Ia tidak pernah meninggalkan kota suci itu kecuali untuk urusan dagang. Ia tumbuh sebagai pemuda berakhlak mulia dan berkepribadian baik. Selain itu, ia punya harta yang banyak, punya karisma, punya kebaikan dan keutamaan di antara kaumnya. Ia memberi sesuatu pada orang yang tidak memilikinya dan kedudukannya tidak bisa dianggap remeh. Ia dikenal sebagai orang yang mulia, baik, pemurah, baik di tengah kaumnya maupun keluarganya. Semua penduduk Mekah mengetahui hal itu. Menurut Mahmud Syakir, Abu Bakar tergolong pembesar, pemuka, dan salah seorang pemimpin Quraisy. Diat dan denda kala itu dikoordinasikan kepada Abu Bakar. Jika ia diberi sebuah tugas kemudian meminta bantuan orang Quraisy, mereka akan membantunya. Namun jika yang menjalankan tugas itu bukan Abu Bakar, mereka tak akan memberikan bantuan. Abu Bakar orang yang paling paham tentang nasab Quraisy dan sejarah mereka. Orang-orang Quraisy selalu datang dan menghormatinya karena keilmuannya atau untuk keperluan dagang. Bermitra dagang dengan Abu Bakar akan banyak mendapatkan untung. Sejak awal Abu Bakar mengharamkan dirinya dari khamr. Ia tak pernah meminumnya sedikit pun di masa jahiliyah, lebih-lebih di masa Islam. Kemuliaan dan akhlak terpujinya ini ditunjukkan oleh riwayat Bukhari dari jalur Urwah ibnu Zubair dari Aisyah. Ia mengatakan, "Aku tidak ingat tentang kedua orang tuaku kecuali keduanya telah mengikuti sebuah agama. Tidak berlalu suatu hari kecuali Rasul datang pada kami di 2 ujung siang, baik pagi maupun sore, saat kaum muslimin banyak mengalami siksaan." Abu Bakar keluar untuk berhijrah ke Ethiopia. Ketika ia sampai di daerah Berk al-Gamat, ia ditemui Ibnu Daginah, pemimpin Qoroh. "Engkau akan pergi kemana, Abu Bakar?" tanya Ibnu Daginah. "Kaumku mengusirku, karena itu aku ingin berkelana di muka bumi dan menyembah Tuhanku," jawab Abu Bakar. "Orang sepertimu, hai Abu Bakar, tidak boleh keluar dan tidak boleh dikeluarkan, karena engkau memberikan sesuatu pada orang yang tidak mereka dapatkan pada orang lain. Menjalin hubungan silaturahim tak bisa dianggap remeh, menghormati orang yang lemah, dan memberikan bantuan pada hal yang telah terjadi dan akan terjadi. Aku akan melindungimu, kembalilah dan sembahlah Tuhanmu di negerimu." Abu Bakar kemudian pulang ditemani Ibnu Daginah. Pria ini berkeliling di malam hari menemui para pembesar Quraisy dan mengatakan kepada mereka,
Orang seperti Abu Bakar ini tidak boleh diusir. Apakah kalian akan mengusir seseorang yang memberikan sesuatu pada orang yang tidak mereka dapatkan pada orang lain? Menjalin hubungan silaturahim tak bisa dianggap remeh, menghormati orang yang lemah, dan memberikan bantuan pada hal yang telah terjadi dan akan terjadi. Kaum Quraisy tidak mengingkari pendapat Ibnu Dagina itu. Dalam redaksi lain disebutkan bahwa kaum Quraisy lalu melakukan apa yang dikatakan oleh Ibnu Dagina. Mereka memberikan jaminan keamanan kepada Abu Bakar. Imam An-Nawawi menjelaskan, Abu Bakar adalah pemimpin kaum Quraisy di masa jahiliyah, selalu dilibatkan dalam musyawarah dan dicintai kaumnya. Ketika Islam datang, Abu Bakar meninggalkan selainnya. Ia masuk Islam secara sempurna, senantiasa menambah wawasannya, menambah kebaikannya sampai ia meninggal dunia. Abu Bakar menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak ia masuk Islam sampai Rasulullah wafat. Ia tidak pernah berpisah dari Rasul, baik saat berada di rumah, di Mekah, maupun ketika dalam perjalanan. Di masa jahiliyah, Abu Bakar adalah orang yang paling bisa menjaga kehormatannya. Ia tak pernah melakukan hal tak terpuji dan adat mereka yang buruk. Ibnu Asakir dengan sanad sahih meriwayatkan dari Aisyah, ia berkata, demi Allah, Abu Bakar tak pernah mengucapkan sebaik syair pun di masa jahiliyah maupun di masa Islam. Ia dan Utsman bin Affan sungguh tak pernah minum khamar sama sekali di masa jahiliyah. Abu Nuaim dengan sanad jayyid meriwayatkan dari Aisyah, Abu Bakar telah mengharamkan dirinya dari khamar di masa jahiliyah. Keislaman Abu Bakar dan dakwahnya. Tak ada yang membantah Abu Bakar tergolong sebagai pembesar Quraisy di masa jahiliyah. Di tengah kaumnya Abu Bakar dicintai, terpandang, dan punya kedudukan tinggi. Sebab ia memiliki akhlak dan etika terpuji, menjauhi adat-adat buruk jahiliyah yang dilakukan kebanyakan orang. Karakter yang ia miliki ini mendorongnya untuk langsung menerima dakwah baru dari Nabi Muhammad dengan semangat dan penuh kerinduan. Ia seakan mendapatkan mutiaranya yang hilang dan selama ini ia nantikan. Abu Bakar termasuk orang yang pertama kali menyambut dan memeluk Islam, membawa panjinya dan bahu-membahu mendakwahkannya bersama Nabi Muhammad SAW. Ia memiliki peran besar dalam keislaman beberapa sahabat. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa Allah lah yang menamakan Abu Bakar melalui lisan Nabi Muhammad dengan nama As-Siddiq. Alasan pemberian nama itu adalah karena Abu Bakar membenarkan atau tasdik dan terus membenarkan Rasulullah. Abu Bakar tidak pernah menunda-nunda atau menangguhkannya dalam kondisi apapun. Abu Bakar As-Siddiq termasuk orang yang lebih dulu memeluk Islam. Keislamannya sudah teruji dengan sangat baik. Ia menghibahkan dirinya, hidup, anak-anak, dan hartanya untuk Allah. Allah memuliakannya hingga seluruh keluarganya juga memeluk Islam. Tak ada seorang pun dari mereka yang tidak menerima agama ini. Seluruh keluarganya menjadi perisai dan mewakafkan hidupnya untuk membela Islam. Hal itu terlihat jelas dalam rentetan kisah tentang peristiwa Gua Hira. Fakta sejarah ini tak dimiliki siapapun kecuali hanya Abu Bakar. Ibunya memeluk Islam sebelum hijrah, lalu disusul ayahnya pada peristiwa Fathul Makkah. Abu Bakar meninggal dunia sebelum ayahnya itu. Dalam sejarah Islam, Abu Bakar adalah orang yang pertama kali mewarisi khilafah. Abu Bakar adalah orang yang paling sering menyertai Nabi, baik saat bepergian atau tidak, siang maupun malam. Bisa dikata Abu Bakar tak pernah berpisah dengan Nabi kecuali saat tidur saja. Ia juga tidak pernah absen dari sisi Nabi baik saat perang maupun saat damai. Banyak kejadian bersejarah yang dialami Abu Bakar bersama Nabi. Ia berhijrah bersama Nabi. Ia yang menemui Nabi di dalam gua. Ia adalah menteri, pembantu, sekaligus teman terdekat Nabi. Abu Bakar menghibahkan diri, harta, dan keluarganya untuk membela kepentingan dakwah. Rasulullah bukannya tidak mengetahui semua yang dilakukan Abu Bakar ini, makanya beliau sangat mencintai, menghormati, dan mengutamakannya daripada sahabat lain. Demikianlah telah dipahami para sahabat bahwa Abu Bakar tak bisa ditandingi siapapun dalam kedudukannya di sisi Rasulullah. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, suatu saat Rasulullah SAW berkhutbah di hadapan umat.
Sesungguhnya Allah memberi pilihan kepada seorang hamba antara dunia dan apa yang ada di sisinya. Lalu hamba itu memilih apa yang ada di sisi Allah. Saat Rasulullah mengabari tentang seorang hamba yang baik itu, Abu Bakar menangis sampai kami merasa heran dengan tangisannya. Rasulullah adalah orang yang diberi pilihan itu dan Abu Bakar adalah orang yang paling alim di antara kami. Rasulullah lalu bersabda, "Sesungguhnya orang yang paling banyak memberikan persahabatan dan hartanya kepadaku adalah Abu Bakar. Seandainya aku boleh menjadikan seorang sahabat karib selain Tuhanku, pasti aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai sahabat karib karena persaudaraan Islam dan kasih sayangnya. Ketahuilah akan tersisa satu pintu melainkan akan ditutup kecuali pintu Abu Bakar." Dalam redaksi lain, tidak akan tersisa dalam masjid pintu kecil kecuali pintu milik Abu Bakar. Kedermawanan Abu Bakar. Di antara sahabat Nabi, Abu Bakar adalah orang yang paling dermawan dan paling banyak memberikan sumbangan untuk perjuangan di jalan Allah. Ketika masuk Islam, hartanya sangat banyak dan semuanya diinfakkan untuk kepentingan dakwah demi memuliakan kalimat Allah dan membantu perjuangan Rasulullah. Apa yang dilakukannya diketahui Rasulullah, karenanya beliau sangat bangga dengan Abu Bakar. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Tidak ada seorang pun yang memberikan bantuan kepadaku kecuali aku telah membalasnya selain Abu Bakar. Yang dapat membalas pertolongannya hanya Allah di hari kiamat. Tak ada harta seorang pun yang bermanfaat bagiku yang dapat melebihi kemanfaatan hartanya Abu Bakar. Apabila aku menginginkan seorang khalil, kekasih atau teman dekat, maka aku memilih Abu Bakar sebagai kekasihku, dan ingatlah bahwa sahabat kalian adalah kekasih Allah." Keutamaan Abu Bakar. Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa orang yang paling utama setelah Rasulullah adalah Abu Bakar. Setelah Abu Bakar adalah secara berurutan, yaitu Umar, Utsman, Ali, sahabat yang mendapat kabar gembira masuk surga, sahabat yang ikut dalam perang Badar, sahabat yang ikut dalam perang Uhud, sahabat yang ikut dalam Baiat Ridwan. Setelah itu baru para sahabat lain. Ahlus Sunnah juga sepakat bahwa muslim yang paling utama setelah Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ia mengungguli sahabat lain dalam hal keilmuan, kelapangan dada, keberanian, serta dalam hal sedekah di jalan Allah. Abu Bakar adalah seorang ahli ibadah. Ia terdepan dalam segala hal yang mulia dan luhur. Hal ini diakui Rasulullah dan para sahabat lainnya. Imam An-Nawawi mencatat peran-peran Abu Bakar untuk Islam. Di antaranya adalah kisah di malam Isra dan ketegarannya menjawab pertanyaan-pertanyaan orang kafir yang menyaksikan kejadian itu. Lalu yang kedua adalah hijrah bersama Rasulullah dan rela meninggalkan keluarga dan anak-anaknya serta menemani Rasulullah di dalam gua dan sepanjang perjalanan menuju Madinah. Yang ketiga adalah kata-katanya yang tegas dalam perang Badar dan perjanjian Hudaibiyah ketika terjadi ketidakjelasan tentang ditundanya waktu memasuki kota Mekah. Yang keempat adalah tangisannya ketika Rasulullah menceritakan seorang hamba yang diberi dua pilihan oleh Allah antara harta dunia atau sesuatu yang berada di sisi Allah. Yang kelima, keteguhan hatinya saat Rasulullah menghembuskan nafas terakhir. Ia berpidato di depan para sahabat hingga suasana menjadi tenang. Yang keenam, usahanya dalam kisah pembayatan demi kemaslahatan kaum muslimin. Lalu keteguhan hatinya untuk tetap memberangkatkan pasukan yang dipimpin Usama ibnu Zaid ke Syam. Ia tetap menunjuk Usama sebagai panglima perang sesuai keputusan Rasulullah. Lalu keteguhan hatinya untuk memerangi orang-orang murtad setelah terlebih dulu berdebat dengan para sahabat. Abu Bakar mampu meyakinkan mereka dengan hujah yang dapat diterima. Allah melapangkan hati para sahabat sebagaimana Dia telah melapangkan hati Abu Bakar untuk memerangi kaum murtad itu.
Keutamaan yang lain adalah pasukan-pasukan yang ia persiapkan ke wilayah Syam untuk memperluas kekuasaan Islam dan menyokong mereka dengan bantuan semestinya. Yang terakhir, Abu Bakar menyempurnakan kebaikannya dengan sesuatu yang terbaik dalam sejarah hidupnya, yaitu menunjuk Umar ibnu Khattab sebagai khalifah pengganti. Ia sudah membaca pertanda kebaikan dalam diri Umar. Ia pun berwasiat dan menitipkan urusan umat kepada Umar. Allah pun menjadikan periode kekhalifahan Umar sebagai masa kejayaan khilafah yang tak lain berkat peran dan firasat Abu Bakar. Abu Bakar mengokohkan dan memuliakan Islam serta membuktikan janji Allah yang akan mengunggulkan Islam di atas semua agama. Kebaikan dan peran Abu Bakar tak bisa dihitung jumlahnya. Bahkan Imam Nawawi pernah mengatakan bahwa hanya Allah semata yang bisa menghitung peran dan kebaikan Abu Bakar itu. Itulah tadi sejarah singkat tentang Abu Bakar As-Siddiq. Banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil darinya. Kami Lais Media mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.